Halo semuanya, kembali lagi ke mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Setelah minggu lalu kita sudah banyak membahas mengenai keluarga. Saat ini kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Pelajaran hari ini terambil dari buku cetak kalian di bab 13. Jadi sebagai panduan juga, kalian sudah bisa mempersiapkan buku cetaknya sambil mendengarkan pemaparan yang akan saya jelaskan lewat video ini. Oke, sebagai pendahuluannya di sini kita bisa melihat ada gambaran umum mengenai iptek. Ya, di era globalisasi ini, teknologi selalu disangkut pautkan dengan alat-alat canggih dan modern yang mempermudah kita melakukan segala sesuatu. Sedangkan ilmu pengetahuan disangkut pautkan dengan teori-teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, seperti pelajaran-pelajaran yang setiap hari kita terima di sekolah. Oleh karena itu, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sudah cukup lumrah dan seharusnya kita makin paham mengenai peranan iptek bagi kehidupan kita saat ini. Di sini kalian bisa lihat adalah definisi dan etimologi kata iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini saya membagi menjadi dua bagian besar, yaitu nomor 1 dan 2 definisi dari ilmu pengetahuan, dan bagian kedua nomor 3 dan 4 adalah definisi atau etimologi kata dari teknologi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara tersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Lalu, menurut Horton dan Chester, ilmu pengetahuan adalah upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan, yang dilakukan secara sistematis menurut tahapan-tahapan yang teratur. Jadi ilmu pengetahuan itu teratur, bukan teori-teori yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada teori-teori yang orang lain main sampaikan secara bebas tanpa adanya metode-metode atau prinsip-prinsip sistematis yang terkandung di dalamnya, itu bukanlah ilmu pengetahuan. Itu hanyalah yang biasa disebut sebagai opini atau pseudoscience atau hal-hal yang bukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi berasal dari kata tekne yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau prinsip atau metode dan seni. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metodologi ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Maksudnya tujuan praktis adalah tujuan yang memang jelas-jelas dilakukan, ilmu terapan. Ya. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi memang diperuntukkan untuk mempermudah manusia. Kita bisa melihat dari sejarahnya, memang teknologi itu dan ilmu pengetahuan bukanlah hal yang bisa kita pisahkan. Karena seiring pertumbuhan teknologi, begitu juga pertumbuhan ilmu pengetahuan. Sehingga saat ini istilah iptek adalah istilah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, orang berlomba-lomba menciptakan teknologi-teknologi baru dan berlomba-lomba untuk mempermudah kehidupan manusia, karena manusia memang memiliki kecenderungan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih mudah. Maka itu sekarang bahkan kita bisa menyebut makanan-makanan ringan sekarang itu adalah hasil dari perkembangan teknologi. Mie instan yang dulu orang bikin mie harus berjam-jam, tapi sekarang hanya tinggal 5 menit 10 menit kita sudah bisa merasakan mie instan yang sangat enak. Dan begitu juga barang-barang atau produk-produk lainnya. Segala hal yang ada di dunia ini memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Begitu juga dengan iptek atau ilmu pengetahuan. Dampak iptek bagi manusia itu memiliki dua peran, dua dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah 4 poin ini yang saya jelaskan, yaitu informasi yang diperoleh dapat langsung diterima dan dipublikasikan dengan cepat. Hal ini didukung dengan munculnya media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan email dan semuanya. Lalu mempermudah dalam
mempermudah kita dalam belajar serta membantu usaha kita untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang dimana kita hanya klik di Google saja kita bisa belajar hal-hal baru. Dan juga hubungan sosial antar masyarakat itu menjadi semakin dekat. Maksudnya apa? Jadi orang yang jauh di sana tidak akan terhalangi jarak dan waktu untuk memberikan pesan atau informasi kepada kita. Dan masyarakat dapat saling mempublikasikan kebudayaannya satu sama lain dan saling berinteraksi dan saling belajar. Itu nantinya akan disebut dengan globalisasi. Nah, tetapi di sisi lain, iptek juga memiliki dampak yang negatif bagi manusia. Contoh, yaitu munculnya kejahatan-kejahatan baru yang berbasis teknologi yang zaman dulu tuh orang belum kenal dengan kejahatan seperti itu, seperti pencurian kartu kredit, pornografi digital, pengiriman virus atau spam, dan juga penyadapan saluran telepon untuk keuntungan pribadi, dan masih banyak lagi. Dan juga banyak perilaku menyimpang terjadi di khususnya remaja karena berusaha agar dapat terus diterima. Contohnya narsisisme makin melunjak ya, atau makin meluas karena sosial media ini. Dan tingkat kepercayaan kepada lingkungan menjadi menurun. Orang menjadi lebih individualistik karena lebih suka untuk sibuk dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, privasi bukanlah hal yang mahal, tetapi orang-orang mulai mengumbar-umbar privasinya untuk meraih eksistensi. Jadi inilah dua dampak dari ilmu pengetahuan, yaitu negatif dan positif. Dan ini nyata dan benar-benar kita rasakan di lingkungan sekitar kita. Salah satu dampak negatif dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya penyakit-penyakit baru yang disebabkan oleh teknologi. Salah satunya adalah FOMO atau biasa disebut fear of missing out. FOMO adalah kondisi di mana seseorang takut ketinggalan berita atau di sosial media atau takut nggak update. Nah, FOMO ini adalah penyakit bagi para penggila media sosial. Mereka biasanya risau kalau mereka belum buka Twitter, Facebook, Snapchat, atau alat-alat media sosial lainnya. Dan juga tanpa kita sadari seringkali kita sudah terkena dengan penyakit FOMO ini. Contohnya adalah di Instagram ada yang namanya fitur Snapgram atau Story. Yang Story ini hanya 24 jam saja hilang. Nah, jadi kita selalu cenderung untuk terus-menerus membuka story agar kita nggak ketinggalan berita akan seseorang atau topik-topik hangat tertentu. Nah, ini kenapa kita terus-menerus merasakan rasa tidak nyaman atau kurang enak kalau kita nggak membuka media sosial. Dan ciri-ciri sosial media freak adalah sangat panik kalau handphonenya ketinggalan di rumah, karena mereka bisa saja mati gaya atau lain sebagainya. Dan ciri-ciri FOMO ini adalah mereka bahagia kalau ada yang mengomentari status atau foto-fotonya. Dan saking kecanduannya, orang-orang yang kena penyakit fear of missing out ini jadi lebih menomorduakan kehidupan nyatanya. Mereka lebih senang dengan teman-teman di media sosial, mereka lebih bahagia kalau mereka sedang bermain HP dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menganggap kehidupan nyatanya itu sebagai nomor 2 dan terlalu banyak menghabiskan waktu di kehidupannya di dunia maya. Nah, ini adalah penyakit yang tanpa kita sadari sudah menjangkit di dalam kehidupan kita. Jadi berhati-hati, jangan sampai kita terus-menerus terjebak di penyakit fear of missing out ini. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Amsal pasal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Tuhan memerintahkan kita manusia untuk terus berusaha mencari ilmu dan mengembangkan diri kita, namun tetap memiliki hikmat dan kebijaksanaan ketika kita sampai ke titik bagaimana harus mempergunakan ilmu tersebut. Alkitab tidak melarang kita untuk mencari ilmu dan mengembangkan teknologi, namun Alkitab memperingatkan kita untuk tetap bertanggung jawab terhadap setiap hal yang kita buat. Jadi semakin banyak hal yang kita tahu, harusnya kita semakin bertanggung jawab. Coba bayangkan, seandainya tenaga nuklir itu dimiliki oleh teroris-teroris, pasti senjata itu akan dilemparkan ke sana kemari. Tapi justru bersyukur karena tenaga nuklir dimiliki oleh negara-negara yang notabene masih bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kekuatan yang besar seperti itu. Oleh karena itu,
Semakin besar kita memiliki kemampuan, semakin harus kita berhati-hati di dalam memaksimalkan atau mempergunakan ilmu yang kita miliki, karena ilmu adalah kekuatan yang baru saat ini. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin mudah kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi tetaplah bertanggung jawab di dalam kita memperlakukan ilmu kita. Jadi itulah pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah di-share di Google Classroom, dan juga kumpulkan dengan baik, dan saya harap agar semuanya mengumpulkan tugas-tugasnya tepat pada waktunya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan, and God bless you.